teriak. Suaramu itu bisa-bisa bawa malapetaka bagi rumah ini. Ya mana bisa latihan tanpa suara. Saya kan mau ada pertandingan. Lagian, saya berlatih agar menang. Saya kan sudah menjadi perwakilan sekolah. Ayo, siapa yang larang kamu latihan? Boleh-boleh aja latihan tuh. Tapi gak usah teriak-teriak kayak gitu loh, Mas. Bude Sati gak akan suka kayak gitu. Nanti kalau kamu ditentangi arwah Bude Sati, baru tahu rasa kamu. Bude Sati. Bude Sati kan sudah meninggal. Orang-orang di sini saja yang bodoh masih percaya tahayul seperti itu. Bisa-bisanya suara berisik malam-malam dianggap membunuh orang. Loh, kamu udah lupa sama cerita tentang Pak Kasidi itu? Waktu itu Pak Kasidi tertawa terbahak di malam hari. Akhirnya beliau meninggal secara tiba-tiba. Bahkan katanya Bude Jumirah dan Bude Maisatun pun mendengar Pak Kasidi minta maaf sama Bude Sati. Apa itu masih kurang jelas, Mas? Kalau ternyata arwah Bude Sati itu masih membintangi kampung ini, harusnya warga saat itu menolong Bude, bukan hanya diam saja di rumah. Wes Ngil, wes. Bendino ceritani Sati. Kita ini seharusnya mendoakan agar Satiku segera tenang, bukannya menceritakan hal yang aneh-aneh tentang Sati lagi. Pikiran Ngil ini memang selalu negatif kok, Pak. Sudahlah Ngil. Biarkan aku latihan dengan fokus. Tidak usah kamu takuti seperti itu. Palingan Pak Kasidi minta tolong karena serangan jantung. Sedangkan Bude Jumirah dan Bude Maisatun salah dengar. Orang katanya samar-samar, berarti kan tidak jelas. Wes, kowe iki ya padha ae. Wes iki ya wes. Bahasa dibaline. Sati iku wonge ora wong apik. Dia itu pendiam dan jarang sekali kumpul dengan warga. Asal kalian tahu saja, Sati itu adalah pendatang. Dan rumornya kalau Sati itu adalah pengguna ilmu hitam. Jadi sudah semantasnya jika warga tidak ada yang simpati dengan Sati. Nah, benar kata Bapak Ngil. Arwah gentayangan itu tidak ada, tidak logis. Itu hanya karangan orang saja, biar bisa tidur nyenyak di malam hari. Palingan cerita itu juga dibesar-besarkan agar bapak-bapak tidak ronda dan menemani istrinya di rumah saja. Betul kan, Pak? Mungkin kira-kira seperti itu. Bapak juga tidak percaya kan hal-hal seperti itu. Toh, kalian kan masih punya iman, masih percaya Tuhan. Tidak sepantasnya kalian itu menakuti makhluk halus kayak gitu. Nah, benar kata Bapak Ngil. Orang beriman itu tidak perlu takut dengan setan. Hidup dan mati itu ada di tangan Allah, Ngil. Wes, saya guys bengi. Dalarana. Kalian ini benar-benar jahat. Berani-beraninya memfitnah Bude Sati sampai seperti itu. Iman apanya? Tetangga sedang kesusahan saja, kalian tidak akan mau menolong. Bapak juga seperti itu. Bapak sangat kasar sama ibu. Kalau Bapak nggak kasar sama ibu, waktu itu ibu nggak akan meninggalkan kita, Pak. Waktu Bapak kasar sama ibu itu, iman Bapak kemana? Ngil. Sekarang kita sedang membicarakan Sati. Ibumu sudah meninggal. Ya sudah. Dia sudah tenang. Halah, Bapak selalu seperti itu. Gak pernah mau tahu sama kelakuan Bapak sendiri. Padahal Bapak dulu selalu kasar sama ibu. Bapak selalu memaki ibu, menampar ibu. Tapi tak ada satupun tetangga yang mau menolong. Ibu tuh meninggal bukan karena sakit jantung, Pak.
Bude Sati itu sudah Nengil anggap sebagai ibu sendiri. Bude Sati itu sangat mirip dengan Nengil. Kemudian tak punya teman. Bahkan Bude Sati hanya satu-satunya teman Nengil di kampung ini. Tapi karena warga desa yang tak punya simpati itu, teman Nengil satu-satunya meninggal. Tak ada yang paham dengan perasaan Nengil. Semua orang di kampung ini pantas untuk mati. Sudah, Ngil. Jangan seperti itu. Bapak tidak bersalah. Kamu juga sama aja, Mas. Kamu tuh bisa karate, tapi gak mau bantu ibu waktu bapak kasar sama ibu. Memang kalian semua ini asu. Hei, mulut Ngil. Sudah, biarkan dia kamarnya. Seandainya warga tahu betapa baiknya Bude Sati, pasti mereka tidak akan meninggalkan Bude hangus terbakar di rumah itu. Padahal Bude adalah orang yang sangat baik. Bisa-bisanya mereka memfitnah Bude sekejam itu. Ibu dan Bude sama-sama bernasib sial karena tinggal di kampung ini. Satu kampung tidak ada yang peduli dengan nasib perempuan. Nengil, Dok, Nengil, Bude, iya Dok, ini budemu. ini benar-benar Bude. Iya Dok, ini Bude. Sudah, kamu tidak perlu lagi bersedih seperti ini, Dok. Coba ceritakan kepada Bude, kenapa kamu bersedih seperti ini, Dok? Bude, semua orang di kampung ini jahat, Bude. Memang semua orang di kampung ini jahat, Dok. Karena itu, Bude dulu tidak suka bergaul dengan mereka semasa hidup Bude. Kamu tahu, Dok? Semua orang di kampung ini jahat terhadap perempuan. Iya, Bude. Mereka jahat dengan ibu. Mereka juga jahat dengan Bude. Bahkan bapak sendiri bilang Bude mempraktikkan ilmu hitam. Makanya Bude pantas meninggal seperti itu. Padahal Nengil tahu sendiri, Bude, bagaimana Bude selalu mengingatkan Nengil untuk rajin beribadah. Benarkah bapakmu berkata demikian, Dok? Kamu tahu sendiri, Tondo. Bude tidak pernah mempraktikkan itu semua. Malah sebenarnya, bapakmu adalah salah satu orang yang pernah menyakiti Bude.
bapakmu pernah mencoba melecehkan Bude, Nduk. Karena ibumu sudah meninggal, bapakmu pernah mencoba mendekati Bude. Tapi tentu saja, Bude memilih menolaknya karena tahu bapakmu adalah orang yang sangat kasar. Tapi sepertinya tolakan Bude membuat bapakmu marah. Sore itu, bapakmu tiba-tiba datang ke rumah Bude. Bapakmu menggedor dengan kencang sekali rumah Bude, Nduk. Kemudian, setelah Bude buka, bapakmu mencoba Sudahlah, Nduk. Bude tidak sanggup lagi mengingatnya. Untung saja saat itu Bude berhasil kabur dari bapakmu. Tapi keesokan harinya, Bude bertemu dengan bapakmu di pinggir jalan, Nduk. Bapakmu mengancam akan membakar rumah Bude karena cintanya Bude tolak. Tapi sebenarnya Bude juga tidak tahu apakah bapakmu yang telah membakar rumah Bude atau bukan. Dan benar bapak itu. Dia harusnya mati. Benar, Nengil. Bapakmu memang pantas untuk mati. Kamu ingat, Nduk? Lela teman masa kecilmu. Dia adalah salah satu korban pelecehan dari bapakmu, Nduk. Kemudian dia memilih mati menggantung karena tidak sanggup lagi menahan malu. Masih ditambah lagi, warga kampung sini tidak ada yang peduli pada nasib perempuan. Semua warga di sini tidak ada yang menganggapnya masalah serius, Nduk. Tapi Bude, kenapa Bude dan orang-orang seperti Lela tidak melaporkan kejadian ini ke polisi? Sesungguhnya kami takut, Nduk. Kami takut karena tidak memiliki bukti yang kuat. Malah yang ada, kami dicap sebagai wanita penggoda lelaki. Bagaimana bisa kami memiliki bukti yang kuat jika semua kejadian itu terjadi sangatlah mendadak, Nduk? Masih ditambah lagi, polisi dan sebagian besar warga kampung ini yang malah justru menyudutkan orang-orang seperti kami. Sudah tidak ada lagi harapan bagi orang-orang yang menjadi korban. Jika tidak ada yang peduli, bukankah lebih baik kami mati? Atau orang-orang seperti mereka yang seharusnya mati? Nengil, kenapa kamu bawa pisau seperti itu? Kamu kenapa, Nengil? Malam-malam membawa pisau seperti itu?
bohongin kalian semua. Kalian semua harus mengatakan kejahatan apa yang telah kalian lakukan. Kamu kenapa? Tak perlu pura-pura bodoh, Pak. Nengel sudah tahu bagaimana kelakuan Bapak di luar sana. Nengel, apa maksudmu? Kamu menudur. Benar kata Sabdo. Coba singkirkan pisau itu dan bicarakan baik-baik. Apa yang terjadi, Nak? Bapak kan yang telah membunuh Bude. Bapak juga yang telah memperkosa Lela hingga akhirnya Lela mati gantung diri. Bapak dan orang-orang kampung sini sama saja. Munafik. Brengsek. Kamu juga diam saja, Mas. Tak usah ikut campur di sini. Atau kamu juga mau aku bunuh? Kamu kesurupan setan apa? Tiba-tiba ngomong seperti itu. Tidak perlu mengelak lagi, Pak. Bude Sati sudah menceritakan semuanya pada Nengil. Bude Sati sudah meninggal. Sudah gue bilang tidak usah ikut campur. Orang ini, dia telah banyak meniduri perempuan dan tidak mau bertanggung jawab. Pantas saja ibu ngenes punya suami seperti bapak. Nengel, apa yang kamu bicarakan? Bapakmu ini pemerkosa, Mas. Dia pernah mau memperkosa Bude. Dia juga telah memperkosa Lela teman masa kecil kita. Orang ini asu, Mas. Tahan! Sabdo! 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 Le! Sabdo! 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 Gak boleh! Sabdo! Pak, Sabdo! Sabdo harus pergi duluan, Pak. Sabdo! Le! Sabdo! Sabdo le, tangi le! Le! Sabdo! 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 Dengar! Kepergian Sati bukan salah siapa-siapa. Kepergian Sati itu sudah kehendak Tuhan, dengar! Jangan bawa nama Tuhan, Pak. Bapak yang seharusnya mati bukan Pak Sabdo. Sekarang Bapak harus bertanggung jawab. Bapak harus pergi ke neraka. Dok, bangun dok. Kamu bermimpi buruk lagi dok. Ibu lihat, sejak kamu WFH, kamu selalu bermimpi buruk seperti ini dok. Kamu kenapa dok? Bapak sama kakak ada di mana, Bu? Sudah dok, relakan mereka berdua. Mereka sudah berada di alam kelanggengan dok. Mereka sudah tiada. Syukurlah.